Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan. Check it out. Selam KRI Nanggala 402. Hilangnya kapal selam militer milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjadi berita hangat di tanah air. Selain upaya pencarian yang masih terus dilakukan, ternyata ada fakta menarik yang jarang diungkap. Fakta ini terkait dengan rudal buatan China yang berada di kapal selam tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, kapal selam KRI Nanggala 402 itu hilang hanya beberapa saat sebelum dilaksanakannya penembakan torpedo SUT dan peluru kendali atau rudal pada 21 April 2021 kemarin. Hal itu juga diungkapkan sendiri oleh Laksamana TNI Yudo Margono dalam memberikan keterangan pers terkait kronologi hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 kemarin, di mana akan dilaksanakan penembakan rudal C-802 dan torpedo kapal perang di mana sasarannya salah satu kapal TNI. Namun demikian pada saat kemarin Rabu dilaksanakan dulu penembakan torpedo dari KRI Nanggala dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya, kata Laksamana Yudo Margono seperti dilansir oleh Viva News. Rencananya penembakan rudal C-802 itu akan dihadiri langsung oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Laksamana TNI Yudo Margono. Penembakan rudal ini diharapkan akan mengulang kesuksesan seperti penembakan rudal ciptaan China lainnya C-705 yang telah dilakukan dalam latihan Pra Armada Jaya tahun 2021 di perairan Natuna pada 8 April kemarin yang ditembakkan dari KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642. Namun penembakan rudal belum terlaksana karena seluruh unsur armada yang dilibatkan dalam penembakan sedang dikerahkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap KRI Nanggala. Untuk diketahui rudal C-802 yang tadinya akan ditembakkan TNI Angkatan Laut di Laut Bali merupakan salah satu rudal anti kapal canggih dunia. Rudal ini mulai dikembangkan di China lewat China Haiyang Electromechanical Technology Academy atau CETA sejak tahun 89. C-802 bernama China Yingji 82 atau YJ-82 berarti serangan elang. Rudal ini berkode NATO CSSN 8 Sakade dan keterangan pabrikannya rudal ini punya akurasi hampir mendekati 100% yaitu 98%. Dan yang lebih keren lagi, C-802 mampu terbang pada ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Hal ini menjadikan rudal sulit di-jamming oleh sasaran, sehingga sasaran tembak sulit untuk menghindari dari serangan C-802. Rudal juga dapat menghantam sasaran pada jarak hingga 120 km dan rudal ini sangat berbahaya bagi musuh sebab punya kecepatan yang luar biasa, bahkan kecepatannya supersonic Mach 0.9. Tak cuma Indonesia yang membeli rudal ini dari China, tapi ada Iran, Pakistan, Thailand, dan juga Myanmar. Daya ledak rudal ini juga sangat diyakini mampu membuat mata dunia takjub pada Indonesia, sebab sebuah rudal bisa menghancurkan kapal perang kapal kelas destroyer berbobot 3.000 ton dan bisa diluncurkan dari kendaraan darat, kapal selam, dan juga pesawat. Dan yang sangat cocok lagi untuk Indonesia adalah rudal ini bisa tetap menyerang musuh meskipun kondisi gelombang laut mencapai ketinggian 5 meter, bahkan di saat hujan deras mengguyur. Berkaitan hilangnya KRI Nanggala 402, politisi PKS Mardani Alisera minta seluruh alutsista dievaluasi. Mantan juru bicara Prabowo Sandi, Mardani Alisera meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi seluruh alutsista. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali, Rabu 21 April 2021. Evaluasi secara menyeluruh alutsista yang kita punya juga mesti dilakukan, ujar Mardani Alisera di Twitter pribadinya pada 22 April 2021. Selain itu, anggota DPR RI dari fraksi PKS ini meminta kepada masyarakat untuk mendoakan para awak yang ada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 untuk segera ditemukan. Mari selipkan doa di Ramadan ini agar KRI Nanggala segera ditemukan dan mendukung penuh proses pencarian yang tengah dilakukan. Doa kita membersamai keluarga 53 pejuang dan prajurit kebanggaan bangsa, tweet akun @Mardani Alisera. Seperti diketahui, kapal selam milik TNI AL Nanggala 402 dikabarkan telah hilang kontak dan sampai saat ini belum ditemukan. Sebelumnya, kapal selam milik TNI AL Nanggala 402 itu sedang melakukan latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali pada Rabu 21 April 2021. Saat ini, pihak TNI AL bekerja sama dengan Bakamla sedang melakukan pencarian terhadap 53 awak KRI Nanggala 402.
Untuk melakukan pencarian, TNI AL telah mengirimkan 5 KRI dan 1 helikopter untuk melakukan operasi pencarian dengan kekuatan yang lebih dari 400 orang. Selain itu, KRI Rigel 933 yang pernah dilibatkan pada pencarian Sriwijaya Air juga ikut mencari kapal selam milik TNI AL Nanggala 402 tersebut. Menhan Prabowo, pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 sudah intensif. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menyebut petugas telah bekerja keras dalam upaya mencari KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak di perairan utara Bali Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Bali Kamis 22 April 2021. Usaha pencarian sudah dilakukan intensif, nanti Panglima yang akan berikan penjelasan detail, ujar Prabowo dikutip dari Kompas TV Kamis siang. Prabowo meyakini upaya pencarian KRI Nanggala 402 akan membuahkan hasil. Saya yakin seluruh bangsa pikirannya agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin, imbuh dia. Sebelumnya diberitakan KRI Nanggala 402 mengalami hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu 21 April 2021. Prabowo meyakini upaya pencarian KRI Nanggala 402 akan membuahkan hasil. Saya yakin seluruh bangsa pikirannya agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin, imbuh dia. Sebelumnya diberitakan KRI Nanggala 402 mengalami hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu 21 April 2021. Sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia bagian Barat, kapal selam mengalami kontak hilang ketika akan menerima otoritas peluncuran torpedo nomor 8. Peluncuran torpedo ini merupakan rangkaian kegiatan latihan yang tergabung dalam gugus tugas penembakan senjata strategis TNI AL. Latihan ini sedianya digelar Kamis 22 April 2021, akan tetapi akibat peristiwa ini latihan tersebut dibatalkan.